Halo, selamat sore teman, sahabat petani semua ya. Kita biasa sore kalau berkesempatan lihat-lihat di kebun ya. Kalau ada yang kira perlu kita tangani, langsung kita bisa tangani. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak ada salahnya kita lepaskan dari ranting ya. Karena ini kita tidak lepaskan juga dia akan jatuh gugur sendirinya. Jadi manfaat kalau kita lepaskan karena dia udah menua kan, dah daun mati. Ini bukan berarti tanamannya yang tidak sehat, tapi ini karena daunnya udah menua dan dia udah berganti baru, sehingga proses alam terjadi. Ya kita tahu bahwa alpukat itu bukan saja alpukat, semua tumbuhan itu ya, dia bisa mendapatkan makanan dari struktur daun, ranting, dahannya. Caranya dengan dijatuhkannya ya. Ini daunnya ini otomatis inilah yang menjadi makanannya di samping ya. Di samping daerah area tanam ini memang udah ada bawaan unsur atau semacam unsur hara yang diperlukan ya oleh tumbuhan itu sendiri. Kita berbicara alpukat, artinya kita memastikan bahwa untuk melangsungkan pertumbuhan alpukat ini tanpa harus kita tambahkan keperluan unsur hara makro primer maupun makro sekunder, sebenarnya di dalam tanah udah ada, hanya jumlah besar kecilnya yang kita mungkin meragukan ya. Sehingga kita perlu tambahkan. Tapi kalau hanya untuk dia bisa bertahan hidup, sesungguhnya unsur makro primer dan makro sekunder udah ada terkandung ya di daerah area tanam ini. Contoh ya, kalau lah ya gulma atau rumput-rumput yang ada di daerah sini, dia kan proses alam akan terjadi ya. Proses alam akan terjadi ya. Ini secara perlahan ya, rerumputan ini atau daun yang udah menua tadi ya. Daun yang udah menua ini otomatis jatuh langsung di bawah pohon. Langsung jatuh di bawah pohon, otomatis dia akan menjadi humus ya. Ya kita tahu humus artinya membentuk endapan di atas tanah, yang biasa kita sebut ya atas tanah itu topsoil namanya. Itu kan banyaknya dedaunan atau ranting lainnya dibantu oleh mikroorganisme, sehingga dia mudah terurai ya. Jadi membusuk dalam artian hancur ya, menjadi tanah. Itulah yang saya maksud, karena kita tahu semua tumbuhan itu dia tidak punya kaki untuk mencari makanan, harus jalan sana jalan sini. Dia hanya bisanya di daerah dimana dia kita tanam, di mana daerah yang kita budidayakan dia, di daerah situlah dia mencari makanan. Kalau hanya sebatas dia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa kita tambahkan makanan juga dia akan tumbuh ya. Tapi mungkin ya dia hanya sebatas tumbuh. Kita tidak bisa mentarget kapan dia bisa berproduksi, kapan dia bisa masuk fase berbunga berbuah, dan akan seperti apa bentuk jenis ya, apakah akan baik atau kurang baik. Itu
kembali lagi ke kita. Kalaulah kita untuk mencapai target hasilnya baik ya, nah, tentu kita harus tambahkan ya, tambahkan jenis-jenis ya pupuk makro primer dan makro sekunder. Artinya kita berbicara makro primer itu ada NPK di situ. Nah, NPK banyak pilihan. NPK yang swasta ya, kayak yang terkandung berimbang ya, maaf menyebut merek, kayak di Mutiara itu kan 16 nitrogen, 16 fosfat, 16 kalium. Nah itu udah cukup baik ya untuk memacu fase berbunga berbuah ya. Tapi sebelumnya ya kita aplikasilah contoh seperti ini ya teman ya. Ini kan akan, coba kamera, ini kan akan bakal bunga ya. Nah, ini akan ada bakal bunga. Coba kamera dekat ya. Kalau ada menandakan dia bulat-bulat seperti ini artinya proses akan bunga mekar ya. Nah, ini proses bunga akan mekar. Ini ya. Nah, semoga kameranya bisa jelas ya. Nah, demikian juga ini ya. Nah, ini yang udah mekar ya. Tapi belum pecah, ini baru sebatas bakal bunga. Nah, ini juga ya udah mulai ya. Udah mulai belajar berbuah ya. Ini udah semestinya ini 1-2 minggu lagi ini udah bisa dipetik tua ini. Nah, ini udah lumayan tua ya. Nah, ini ada, coba kamera ya, coba kamera di sana tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini perlihatkan ya. Nah, ini karena kita kurang kontrol sehingga ini seperti ini. Ini artinya diserang ya, diserang atau diganggu oleh penggerek batang sehingga daerah sini ya terkikis ya, termakan oleh penggerek batang. Ini juga tidak ada ya, sangat kecil, tidak kita buang juga dia akan kalah persaingan. Bagus kita buang saja ini daripada membuang nutrisi ya untuk keperluan di sini. Sehingga kalau kita stop nutrisi yang ada ke sini, otomatis dia kan naik ke atas. Naik ke atas artinya sedikit banyak akan berpengaruh dengan bunga yang ada di sini. Nah, jadi pengisian di sini ya. Ini juga kita pertahankan tidak baik. Ini juga udah rusak ya. Jadi secara persaingan dia ini kecil ya, akan kalah dengan yang lumayan besar ini. Jadi itulah tujuan kita ya, monitoring ya di kebun. Tadi kita berbicara tentang bahwa tumbuhan itu sesungguhnya bisa menghidupi, bisa mencari asupan nutrisi, makanan, unsur hara tanpa dia harus bergerak, tanpa harus kita kasih. Tapi karena kita udah tahu bahwa kalau kita tambahkan, kita kasih baik keperluan unsur-unsur NPK ya, maupun yang makro primer dan makro sekunder. Artinya makro sekunder ini kalsium ya, di situ ada besi, ada mangan, ada aluminium, ada boron, ada seng, ada silikon, ada belerang, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, jadi yang tergolong pupuk makro sekunder itu tadi kalsium, besi, aluminium, seng, boron, magnesium ya. Nah, itu kalau yang tergolong pupuk yang harus ya NPK ya, makro primer utama ya, artinya primer ini artinya prioritas ya, utama, nitrogen, fosfat,
kalium. Tadi kita berbicara ya, pupuk itu sebaiknya kita menggunakan NPK ya, yang banyak, yang kaya fosfat dan kaliumnya itu pada saat ya ini ya, pada saat bunga seperti ini teman-teman ya. Ini kan baru, ini kan belum mekar ya. Ini akan mekar, ini belum pecah, maksudnya baru bentuk bakal bunga ya. Nah, ini bagus, ini kita aplikasi dengan ya, dengan MKP atau sejenisnya yang kaya akan fosfat dengan kalium ya. Dengan cara dikocor. Kenapa harus dikocor? Karena tanaman itu kalaulah kita spray ya, kita spray ya, sepertinya membajir ya, karena di daun dan di bunga ini tidak ada mulut ya, tidak ada yang bisa menangkap unsur hara atau sejenis vitamin atau sejenis pupuk lainnya ya, untuk dia asup atau dia ambil. Nah, itu tumbuhan itu sesungguhnya tanpa kita tambahkan unsur hara dari luar, dia udah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Hanya kebutuhan yang ada di dalam tanah kita kurang yakin apakah cukup tidak untuk dia berproduksi, menghasilkan ya, menghasilkan atau untuk dia memasuki fase generatif. Karena pada fase generatif itu tumbuhan itu ya, termasuk alpukat itu sangat memerlukan unsur hara yang cukup untuk dia memproduksi ya, bunga ya. Seperti yang kita jelaskan tadi ya, coba ya. Bunga ya teman-teman ya. Ini ada bunga ya. Tentu ya, kita tahu bunga ini sebelum muncul bakal bunga ini dia kan ada ciri-ciri akan keluar bunga, ada bulat-bulat ya. Ini begitu udah memasuki fase-fase seperti ini, walaupun tadi kita tahu sesungguhnya tumbuhan itu dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa kita harus tambahkan dari luar. Tapi seandainya kita tidak tambahkan dari luar, kita tidak bisa mentarget minimal ya, bagaimana nanti apakah buahnya, produksi pitasnya akan baik atau tidak. Demikian ya. Karena tadi awal dah kita jelaskan, karena tumbuhan itu ya termasuk alpukat ini ya, udah memang didesain atau dirancang oleh Yang Maha Kuasa. Dia secara alami akan bisa mencukupi keperluannya sendiri tanpa harus kita tambahkan itu ini. Tapi itu yang secara alam ya, yang secara tumbuh liar. Karena ini sifatnya kita budidaya, artinya kita berupaya berdaya semampu kita untuk menghasilkan ya produksi yang tinggi. Tentu kita tambahkanlah tadi kan, kita tahu semua tumbuhan itu memerlukan unsur makro. Unsur makro itu ada di ya, semua NPK ada makronya ya. Contoh makro yang berimbang itu ya ada di mutiara. Ya, kenapa berimbang? Karena di situ ada 16. Artinya persentase unsur nitrogennya 16%, fosfatnya 16% dan kaliumnya 16%. Itu baik kita tambahkan pada saat mau muncul ya, mau muncul bakal bunga. Mau muncul bakal bunga, sehingga nanti ya proses perakaran itu ya
sangat baik ya, akan diserap untuk mengisi bakal bunga ini tadi ya, untuk menjadi pentil buah. Nah, kira-kira begitu ya. Semua tumbuhan walaupun di dalam tanah juga ada NPK, sesungguhnya ada, hanya kita meragukan apakah kecukupannya berimbang atau sesuai tidak. Demikian juga ya, selain NPK atau makro primer, ada juga yang makro sekunder, artinya kebutuhan cukup besar tapi prioritasnya kedua. Itu seperti kalsium ya, kalsium CO ya, rumusnya besi ya, baron, aluminium, seng, silikon. Itu juga diperlukan ya, tumbuhan ya, termasuk tanaman alpukat, tapi jumlahnya tidak seperti yang di kandungan Posca. Dia sangat diperlukan untuk ya, salah satu tadi ya, untuk mempertahankan sehingga bunga tidak rontok ya, sehingga pengisian sel-sel buah akan terisi baik ya. Di situ sehingga juga ya, untuk membantu imunitas ya, karena tanpa asupan nutrisi yang cukup ya, tidak mungkin imunitas tumbuhan ya, imunitas tumbuhan itu akan terjaga baik. Tidak mungkin dia mampu mengantisipasi serangan-serangan biotik dan serangan abiotik lainnya. Kalau kita berbicara serangan biotik, artinya kan di situ ada virus, bakteri, patogen atau penjahat tanah di dalam tanah. Kalau tanamannya tidak sehat dulu, otomatis imunitasnya akan tidak mampu melawan sejenis serangan-serangan itu tadi. Itu ya salah satu. Sehingga di samping ya, kita manfaatkan ya, kita manfaatkan pupuk yang ada di sekitar tanaman ini. Maksud saya itu, kalau ada daun gugur apa itu, ya udah dibikinlah itu semacam humus ya, dibikinlah semacam humus untuk kegemburan tanah satu. Tentu baiknya sih kita pinggirkan ya, kita pinggirkan di mana yang tajuk daun. Karena hukum alam itu, semua tumbuhan itu akan bisa menghidupi dirinya sendiri dengan cara dia menjatuhkan sebagian strukturnya, mau daun, ranting, dahan, untuk dia makan kembali, untuk dia bisa tumbuh berkembang. Oke, kita meyakini itu. Tapi di samping itu, kita juga ya rasanya kalau tanaman yang kita budidayakan udah wajib hukumnya kita harus tambahkan ya, kita harus tambahkan asupan-asupan nutrisi yang saya sebut tadi ya. Salah satu pupuk makro yang ada di ya, NPK-nya, dan pupuk mikro ya, makro primer, artinya yang utama ya, prioritas, dan ada makro sekunder, artinya kebutuhannya tidak prioritas ya, kebutuhan yang nomor 2. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya mau menyimpulkan ya teman-teman, tumbuhan itu termasuk alpukat ya, dia sebenarnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan sampai berproduksi tanpa harus kita tambahkan ya asupan-asupan lainnya, karena dia udah memang didesain ya, memang seperti itu. Apapun dia, kita biarkan saja, dia akan bisa menghidupi dirinya sendiri.
dengan cara dia merontokkan daunnya. Nah, inilah makanannya. Karena di daun ini masih ada juga unsur-unsur yang kita sebut tadi ya, hanya jumlahnya mungkin persentasenya ya kecil. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Karena ini tanaman yang kita budidayakan, ya rasanya kita berkewajiban untuk mencapai target-target itu tadi. Bagaimana sehingga produktivitasnya continue, produktivitasnya bisa berproduksi ya minimal. Kalau olah alpukat sambung pucuk itu 2 tahun ke atas atau 3 tahun udah mulai belajar berbuah, mulai belajar berbunga, berbuah. Nah, contoh ya, nah, ini ya teman-teman. Nah, ini udah mulai ya. Coba mana kamera, mudah masih bisa ya. Nah, ini udah mulai belajar ya. Ini udah mulai belajar berbunga, berbuah juga ada. Nah, ini malah udah ada yang berbuah besar nih. Ini perlu saya jelaskan, 2 tahun kurang lebih ya, 2 tahun 2 bulan. Nah, ini teman-teman nih. Nah, ini coba. Ini asli ya teman-teman, buahnya tidak hanya sebatas untuk promosi atau digantung, ini asli. Nah, ini malah di ujungnya ini, ini ada bakal bunga ya. Nah, ini ada bakal bunga. Nah, coba kamera, sehingga lebih jelas ya. Nah, ini, ya, ini ada bakal bunga. Tentu yang seperti inilah yang saya sebutkan tadi, kita tidak bisa juga mengandalkan ya, mengandalkan yang ada di sekitar daerah tanam ini. Kita memahami di daerah tanam ini banyak unsur hara di sini. Hanya ya kita tidak tahu persis jumlah kapasitasnya berapa. Nah, kita lebih meyakini ya perlu juga kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan yang seperti yang saya sebutkan tadi itu. Ada NPK-nya, ada kalsiumnya, yang mikronya. Ada besi, ada baron, ada aluminium, ya, ada seng, dan lain-lain. Nah, itu walaupun kita udah meyakini ya bahwa, nah ini kalau ada lalang yang seperti ini di pangkal batang, kita cabut aja ya. Ini lalang ya. Jadi kalau ada nemu lalang yang di pangkal batang, jangan di spray atau jangan di herbisida atau jangan dikasih Roundup atau jenis obat herbisida lainnya, karena kita meragukan nanti ada perakaran alpukat yang bisa kena semprot juga. Nah, jadi otomatis dia bisa stres. Kalau dia stres, kalau dia udah ada yang busuk baik akar maupun tangkal batang, itu akan memudahkan ya virus bakteri jahat akan mengganggu. Nah, ini ya ini teman-teman ya. Nah, ini ada tunas air ini jangan kita biarkan ini hanya buang-buang energi ya. Nah, ini sebaiknya ya udah kita jangan kasih kesempatan dia tumbuh sampai besar ya. Nah, ini dikalahkan saja. Nah, ini kemarin ada penggerek ya di sini ya. Nah, ini udah kita tangani. Ini tidak ada lagi bekas gerekan ya. Ini masih ada kehitaman. Ini bekas penggerek ya teman. Jadi udah kita antisipasi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, walaupun tanaman itu secara hukum alamnya ya dia bisa mendapatkan makanan tanpa kita kasih, tapi kita tidak bisa memastikan ya
sejauh mana dia bisa mencapai fase-fasenya, sejauh mana dia bisa memasuki fase generatif, dan sejauh mana produktivitasnya. Tentu karena ini tanaman yang salah satu kita budidayakan, maaf, tanaman yang kita budidayakan, tentu kita berdaya upaya bagaimana dia bisa berproduksi dengan baik. Itu keadaan juga udah lumayan sore ya teman-teman. Tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan lupa di like, di share, di komen, tulis di kolom komentar. Nanti kita konfirmasi, akan kita balas. Dan jangan lupa juga di subscribe, karena subscribe itu gratis untuk berkembangnya channel Alphocate Farm, dan teman-teman semuanya bisa mengikuti yang terbaru ya. Jadi kalau di subscribe, teman-teman bisa mendapatkan channel-channel terbaru dari, maksudnya video-video terbaru dari channel Alphocate Farm. Oke, selamat sore semuanya, tetap semangat. Salam dari Alphocate Farm, Kota Singkawang.